Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Kita memuliakan Tuhan dalam ibadah saat ini. Kita membaca Mazmur dari Mazmur 100 bait 1 sampai 5 secara berbalas-balasan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita nyanyikan PKJ nomor 5, bersoraklah dan puji Tuhan. Kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Salam dalam kasih Tuhan kepada kamu. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan Allah. Mari kita ucapkan doa pengakuan dosa ini secara bersama-sama. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang oleh Roh-Mu dihimpun dalam persekutuan dengan Engkau. Kami mengaku sebagai domba gembala-Mu. Kami seringkali gagal mendengar suara-Mu, gagal dalam menunaikan tugas panggilan-Mu, gagal mengasihi Engkau dan sesama kami, gagal memberitakan Injil kerajaan-Mu. Semua kegagalan itu disebabkan oleh dosa kami, sehingga menghambat pelayanan kasih kepada dunia ini. Ya Tuhan, kasihani dan ampunilah kami, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita nyanyikan PKJ 49, kasihanilah aku Tuhan.
Jemaat Tuhan, diundang kita sekalian berdiri. Selaku pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap orang yang dengan tulus ikhlas mengakui dosanya dan bertobat. Firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kita sambut berita anugerah ini dengan menyanyikan PKJ 55, Hai Puji Namanya. Saudara-saudara, selanjutnya dengarkanlah firman Tuhan sebagai amanat hidup baru. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Galatia 5 ayat 16 sampai 18. Nyanyikan baginya nyanyian baru PKJ 116. Nyanyikan baginya nyanyian baru, Kristus Raja, haleluya. Manusia lama menjadi baru oleh kasih-Nya, haleluya. Hai seluruh alam agungkan nama Tuhan, kita hidup dalam kasih setia-Nya. Nyanyikan baginya nyanyian baru, Kristus Raja, haleluya. Jemaat Tuhan, disilakan kita duduk kembali. Firman Tuhan akan diberitakan kepada kita sekalian. Karena itu mari kita persiapkan hati hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, Allah Bapa di sorga kekal, Engkau tentu mendengar pujian syukur kami. Karena kepadamu lah itu kami alamatkan atas keselamatan yang Engkau beri. Saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengar firman-Mu. Kami memohon tuntunan Roh Kudus agar kami beroleh kekuatan untuk memahami kehendak-Mu dan hidup berdasarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami sedia mendengar di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita tersedia menurut kitab Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-10. Yeremia 1 ayat 4 sampai ayat 10, firman Tuhan berbunyi seperti ini. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu,
Aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah kau katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam Alkitab ada berbagai bentuk kisah tentang pemanggilan orang-orang oleh Tuhan yang sangat menarik perhatian kita. Bahkan kisah-kisah pemanggilan itu sedikit banyak pasti kita pernah dengar disampaikan kepada kita. Yeremia adalah salah seorang dari tokoh Alkitab yang juga mengundang perhatian tentang bagaimana sesungguhnya Yeremia dipanggil Tuhan, ditetapkan Tuhan untuk menjadi nabi, untuk menyampaikan apa kehendak Tuhan kepada orang-orang yang Tuhan mau. Saudara-saudaraku, Nabi Yeremia tergolong, ini seorang nabi besar yang dalam catatan Alkitab, saudara-saudara, Nabi Yeremia hadir di zaman kerajaan Yehuda sedang mengalami krisis moral, krisis kepemimpinan. Yeremia sendiri ini melayani hampir 40 tahun. Jadi cukup panjang pelayanan Yeremia. Kisahnya lengkap diceritakan di kitab Yeremia juga oleh yang menulis. Dia ditangkap, dia dimasukkan di perigi atau di sumur. Kemudian saudara-saudara, dalam tradisi nabi ini kemudian dihukum mati dengan cara sadis, digergaji. Yeremia saudara-saudara menjadi seorang nabi yang ditetapkan Allah di konteks umat yang sedang mengalami krisis dalam multidimensi, terutama saudara-saudara dalam kerohanian yang diwarnai dengan atau dibarengi krisis moralitas bangsa. Mereka ini sungguh berada di dalam kehidupan yang tidak menentu. Yeremia hadir di sana, saudara-saudara. Yeremia yang tergolong muda, mendapat firman Tuhan, menegaskan kepadanya bahwa dia sebenarnya ditentukan Tuhan menjadi nabi. Dan dia harus pergi. Kepada siapa Tuhan utus, kemana dia diutus. Sepertinya Nabi Yeremia ini sudah tahu apa tantangan, apa bahkan konsekuensi yang akan dihadapinya. Ketika dikatakan kepada siapa engkau kuutus, kemanapun engkau kuutus. Ini menunjuk pada orang-orang yang tentu akan melakukan perlawanan. Kemudian ke tempat di mana ada kekacauan dan penolakan terhadap kehendak Tuhan. Saudara-saudara, yang terkenal dalam bacaan ini yang seringkali dikutip adalah bagaimana Yeremia menolak panggilan Tuhan karena alasan masih muda dan tidak pandai berbicara. Ya, ini alasan Yeremia sebenarnya. Ini dia cari alasan yang tepat supaya bagaimana ia membenarkan diri tidak layak untuk menjadi nabi Tuhan. Ini dipengaruhi oleh budaya yang berlaku bahwa sistem patriarkal atau menempatkan laki-laki itu di tempat kelas tertinggi dalam masyarakat ini juga mempengaruhi faktor usia laki-laki di masyarakat yang didengar, yang diperhitungkan, dan yang perkataannya bisa diterima.
Yeremia sadar bahwa seorang muda seperti dia ini bisa tidak diterima di masyarakat. Dia juga tidak pandai atau tidak fasih berbicara. Bukan tidak tahu berbicara, saudara-saudara. Dia katakan saya tidak pandai berbicara. Ini mau mengatakan bahwa memang konteksnya seperti itu. Dan ini menjadi pembenaran bagi Yeremia. Tetapi saudara-saudara, penolakan ini Tuhan tidak terima. Dan dari ajaran, dari kesaksian ini ada kemudian saudara-saudara muncul ajaran dalam kekristenan, terutama dalam aliran Calvinis di awal, yaitu tentang predestinasi. Yaitu bagaimana Allah sebelum dunia ada, sebelum seseorang ada, Allah telah menetapkan orang itu mau jadi apa. Tuhan berfirman kepada Yeremia bahwa sebelum ia dibentuk, Tuhan sudah mengenal dia. Ini sungguh luar biasa. Belum ada wujudnya, belum terbentuk, Tuhan sudah kenal dia. Bahkan setelah dia ada di dalam kandungan, Tuhan sudah menguduskan dia, Tuhan sudah menetapkan dia. Nah ini berarti saudara-saudara, memang tidak ada alasan bagi Yeremia untuk menolak panggilan ini. Karena apa? Karena Tuhan sudah merencanakan dan merancang ini sejak semula. Bahkan sebelum dia dibentuk di dalam rahim ibunya, Tuhan sudah mengenal dia. Apa artinya? Ya benar, sebagai Allah pencipta, sebelum dia menciptakan seseorang, sebelum dia menciptakan apapun, tentu di pikirannya, di benak apa itu, oh ini akan seperti ini, akan saya bikin seperti ini. Dan itulah yang terjadi pada Nabi Yeremia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah dengan tegas tidak menerima alasan Yeremia untuk menolak panggilan ini. Alasan masih muda, alasan tidak pandai berbicara, ini tidak dapat diterima. Karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah mengutus seseorang untuk menyampaikan kehendaknya secara spontanitas saja. Tuhan sudah merancang semuanya dari sejak semula. Bapak ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terima atau tidak, setuju atau tidak, bahwa apa yang terjadi pada diri Yeremia tentang bagaimana Allah telah mengenal dia sebelum dibentuk, bagaimana Allah telah menguduskan dan menetapkan dia sejak dalam kandungan. Kita semua pun saudara-saudara, Tuhan sudah kenal sebelum kita ada. Dan sebagai anak-anak Tuhan, milik kepunyaan Tuhan, kawanan domba gembalaan Tuhan, kita pun sudah ditetapkan, dikuduskan sejak dari kandungan. Ini tidak hanya berlaku pada Yeremia yang dipanggil untuk menjadi nabi, tetapi berlaku kepada semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena apa? Karena sesungguhnya kita pun dipanggil, kemudian kita diutus ke dalam dunia ini. Ini yang harus diimani. Kalau kita lupa, kita ada di dunia ini karena Tuhan mengutusnya, maka semua yang dikatakan Tuhan kepada Yeremia ini tidak berlaku atas kita. Kepada siapapun engkau kutus, engkau harus pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu harus kau sampaikan. Ini pernyataan yang tegas dari Tuhan kepada Yeremia yang merasa diri masih muda, tidak pandai berbicara, tidak layak untuk menjadi pelayan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudah bukan menjadi rahasia bagi kita, kita pasti mengakui bahwa tidak sedikit dari anak-anak Tuhan, bahkan kita sekalian, yang enggan untuk melakukan sesuatu yang mengundang perhatian karena faktor kita tidak percaya diri. Karena ada selalu alasan dalam benak kita. Salah satu, tidak pandai bicara, masih muda, tidak tahu apa-apa, dan seterusnya. Saudara-saudara, alasan-alasan ini tidak dibenarkan oleh Tuhan. Demikian juga Yeremia. Sehingga saudara-saudara, Tuhan menegaskan ini, tetapi sekali lagi, kalaupun Yeremia masih muda, kalaupun Yeremia tidak pandai berbicara, Tuhan berjanji menyertai. Ini menjadi catatannya. Tuhan tidak pernah memanggil seseorang kemudian mengutusnya tanpa memberi dia jaminan. Kepada Yeremia dikatakan, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janji inilah saudara-saudara, janji yang disediakan Tuhan bagi semua utusannya yang hadir datang ke dalam dunia ini. Tuhan tidak menjanjikan hidup ini mudah.
Tuhan tidak menjanjikan perjalanan ini selalu rata dan mulus. Tuhan tidak pernah menjanjikan setiap tugas, pekerjaan, tanggung jawab, jabatan, pelayanan, peran apapun yang kita emban sampai hari ini selalu mudah tanpa tantangan dan tanpa ancaman. Yeremia memang tahu, karena dia diutus ke tengah-tengah bangsa yang sedang mengalami krisis moral, krisis keagamaan, krisis kepemimpinan. Karena dia diutus kepada orang-orang yang memberontak kepada Tuhan. Dia tahu ancaman apa yang ada di depan. Sehingga dia mencari alasan, masih muda tidak pandai berbicara. Tetapi saudara-saudara, Tuhan menegaskan, janganlah takut, aku menyertai engkau. Ini mau menegaskan. Kepada siapapun kita pergi, apapun yang menjadi tugas tanggung jawab kita, panggilan kita hari ini. Tiada yang mudah saudara-saudara. Semua ada tantangannya, ada ancamannya. Tapi Tuhan berjanji akan menyertai. Dan kalau Tuhan berjanji menyertai, itu berarti ada jaminan di mana kita akan terpelihara di dalam tugas panggilan, tanggung jawab apapun itu. Saudara-saudara, kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan kenal sebelum kita dibentuk dalam kandungan. Kita semua adalah anak-anak Tuhan yang sudah dikuduskan, ditetapkan sejak kita dalam kandungan untuk diutus ke dalam dunia ini. Dan karena itu, kepada siapapun Tuhan mengutus kita pergi, kita harus pergi. Dan apapun yang Tuhan sampaikan untuk kita sampaikan harus disampaikan. Inilah komitmen menegakkan kebenaran Allah melalui panggilan dan tugas tanggung jawab kita masing-masing. Saudara-saudara, jangan merasa saudara tidak layak menjadi pelayan Tuhan. Jangan merasa tidak layak untuk tanggung jawab pekerjaan jabatan apapun yang Tuhan percayakan. Ingatlah, kalaupun kita tidak mampu, kalaupun kita tidak menjamin bahwa segala sesuatu itu akan berjalan baik, Tuhan memberi janjinya akan menyertai. Selamat menunaikan tugas tanggung jawab kita apapun bentuknya di kehidupan ini. Tuhan memberkati. Amin. Kita nyanyikan PKJ 153, pakailah seluruh hidupmu. Seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta, Dia tahu yang kau butuhkan. Jemaat Tuhan, diundang kita berdiri bersama sekalian orang Kristen di sepanjang segala abad dan yang ada di segala tempat. Mari kita ikrarkan pengakuan iman Kristen yang suci menurut pengakuan iman rasuli, kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita satukan hati untuk kita masuk dalam doa. Untuk itu dipersilakan kita duduk kembali. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, yang membentuk kami, yang memberi anugerah keselamatan bagi kami dan menetapkan kami menjadi umat kepunyaan-Mu. Kami menaikkan puji-pujian karena sungguh kesetiaan-Mu tetap nyata atas kami.
Kami telah mendengar firman-Mu, termeterailah itu di hati sanubari kami. Kami tidak akan sekali-kali menolak panggilan kami dalam hal apa yang Engkau kehendaki. Karena itu berilah Roh Kudus berkarya di dalam kami, supaya kami menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan telah membentuk kami, mengenal kami, menetapkan kami, bahkan menguduskan kami. Janji-Mu kami pegang bahwa Engkau menyertai, karena sesungguhnya kami sadar hidup ini selalu diwarnai tantangan, ancaman, bahkan kami sering dihampiri ketakutan. Bapa Surgawi, mampukan kami menegakkan kebenaran-Mu dan menyampaikan itu di dalam hidup kami masing-masing, dalam perjumpaan kami dengan orang lain, dan dalam suasana kehidupan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Kami bersyukur sebagai persekutuan jemaat, Engkau tetap menyatakan kasih-Mu, sehingga kami boleh terus memuji-muji, memuliakan nama Tuhan, menikmati kasih-Mu dan terpanggil untuk menyebarkan itu di dalam kehidupan kami. Berkatilah majelis jemaat BPP, jemaat GPD Koinonia Palu, seluruh perangkat pelayanan, bahkan semua warga jemaat dari anak balita sampai orang tua yang lanjut usia. Berkati tiap rumah tangga, persekutuan di kolom-kolom dan di kategorial. Engkau yang melayakkan kami terus melayani Tuhan, menegakkan kebenaran-Mu, keadilan-Mu, supaya hadir tanda-tanda kerajaan-Mu dalam hidup kami. Berkati saudara-saudara kami yang menikmati ketambahan usia dalam minggu berjalan ini. Berkati mereka yang dalam pergumulan, duka cita, sakit, penyakit, Engkau hadir memberi damai sejahtera-Mu, janji-Mu Engkau genapi. Yang di dalam kebimbangan, keraguan-raguan, Tuhan akan menetapkan langkah mereka. Berkati Tuhan bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami, persekutuan kami, bahkan setiap pribadi yang boleh memuliakan nama-Mu dalam persekutuan ibadah ini. Diberkatilah mereka, karena sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memberi janji menyertai mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan untuk memuliakan namanya. Mazmur 50 ayat 14 dan 23 bagian A berkata, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Sebab siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Kita nyanyikan PKJ 7, bersyukurlah pada Tuhan. Syukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Mari kita berdiri, kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa.
Tuhan Allah sumber segala berkat dan kasih karunia, kepadamulah kami bersyukur dengan memberikan persembahan ini. Engkau tetap setia melindungi dan memberkati kami. Kami memohon kepadamu, terimalah persembahan kami ini, berbau harumlah ini di hadapanmu. Teruslah Tuhan melindungi kami dan mencukupkan kebutuhan hidup kami, agar kami menjadi berkat bagi sesama kami demi kemuliaan nama-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. PKJ 148. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Masih berdiri saudara-saudara? Marilah kita nyanyikan PKJ 185, Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Arahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, disilakan kita duduk kembali. Dalam saat teduh kita sampaikan doa pribadi lepas pribadi kita dalam hati kepada Tuhan. Demikianlah ibadah kita di hari Minggu saat ini. Kami yang menyediakan liturgi ibadah ini, demikian atas nama Majelis Jemaat menyampaikan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati saudara-saudara.